Ya, hari ini kita lanjut belajarnya ya. Tadi sudah belajar PJOK. Kita akan lanjut ke tematiknya. Yuk dibuka bukunya. Buku tematiknya kita sudah sampai di tema 8 Praja Muda Karana subtema 2. Ya, hari ini kita sudah mulai masuk ke subtema 2, yaitu aku anak mandiri. Tahu enggak apa itu mandiri, Nak? Apa? Semua dilakukan sendiri ya. Semua hal dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain ya. Nah, coba sekarang dibuka PB1 di halaman 54. Aku anak mandiri. Aku anggota pramuka yang mandiri. Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri. Aku selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Aku selalu menyiapkan peralatan sendiri. Aku menyiapkan dan mengenakan seragam pramuka sendiri. Jadi karena itu sudah menjadi anggota pramuka, dia semua melakukannya dengan sendiri, pakai baju sendiri ya. Nah, menyiapkan buku-bukunya sendiri. Anak-anak di sini, Ibu tanya, apa buku pelajarannya dilakukan sendiri, nyusunnya? Ya, bagus. Apakah ada yang masih dibantu orang tuanya? Raffi masih. Oh, berarti Raffi ini seperti anak TK, masih belum bisa mandiri. Jadi sekarang sudah kelas 3. Kelas 3 ini merupakan termasuk pada anak siaga, anak pramuka siaga. Jadi harus sudah berlatih untuk mandiri karena sudah kelas 3. Ya, antar lagi sudah mau naik kelas 4 kalau naik. Nah, yuk. Jadi mulai sekarang kalian harus mandiri, harus berubah. Mandi harus sendiri tanpa dimandiin. Bangun harus juga bisa bangun sendiri tanpa dibangunin. Makan enggak usah didulang sudah karena sudah kelas 3. Pakai bajunya dipakaikan sendiri. Belajarnya juga belajar sendiri dan menyiapkan jadwal pelajarannya juga harus sendiri, bukan mamanya. Karena kamu yang sekolah, masa mamanya saya sekolah. Berarti tak nyiapkan sendiri, itu berarti kamu tidak belajar. Ya. Nah, aku mengenakan kelengkapan seragam pramuka secara mandiri. Seragam pramuka memiliki banyak kelengkapan. Di antaranya, ya, kalau orang ikut pramuka itu di seragamnya itu pertama ada baju seragam lengkap. Kalau laki-laki pakai celana, kalau perempuan pakai rok, ya. Dah. Kemudian baju itu bukan langsung tidak ada apa-apanya, tetapi lengkap dengan atributnya, ya. Nah, dengan kelengkapannya. Kemarin sudah tentang tanda-tanda ya. Nah, kalau kalian lihat di Ibu videonya itu ada tanda-tanda kelengkapan pada baju pramuka ya. Nah, kemudian ada juga tutup kepala. Tutup kepala ini namanya topinya itu ya. Kemudian ada setangan leher. Yang dikatakan setangan leher itu bendera di dagunya. Ya. Di leher itu ada bendera, itu namanya setangan leher. Nah, kemudian ada ikat pinggang. Ada ikat pinggang, ada kaos kaki, dan ada sepatu. Jadi kalau menggunakan baju pramuka itu lengkap. Dari bajunya, celananya, toroknya, atributnya, ada setangan lehernya, ada topinya, ada ikat pinggangnya, pakai kaos kaki dan juga pakai sepatu. Jadi lengkap, Nak. Ya, latihan pramuka membuatku menjadi mandiri. Aku sudah dapat mandiri melakukan kegiatan. Aku selalu menyiapkan perlengkapan sekolah secara mandiri. Aku mengerjakan tugas dan merapikan kamar secara mandiri. Untuk dapat mengerjakan kegiatan secara mandiri, perlu berlatih. Latihan akan menyenangkan jika dikerjakan secara bersama-sama. Dalam pramuka, aku berlatih mengerjakan tugas secara mandiri bersama teman-teman.
Nah, jadi di pramuka itu adalah melatih kalian untuk tidak menjadi anak mama. Tedung tidur sendiri ya. Nah, nanti untuk makannya itu kadang buat sendiri, buat api unggun, buat dapur. Kemudian untuk ke kamar mandinya itu diajari berani. Kalau ikut berkemah tidak ada kamar mandi, itu kamar mandinya biasanya akan ke sungai. Nah, itu diajari berani. Nah, kamu ada enggak di sini kalau mau ke kamar mandi ampu antar sama orang tuanya? Kalau malam-malam, aduh, Kesa. Berarti mulai sekarang Kesa sudah harus belajar mandiri ya. Enggak ada. Kalau kamu memang takut, banyak baca doa. Itu setan pasti takut dengan bacaan doa ya. Kamu itu kadang takut sama dirinya sendiri karena kamu sudah dadep kade lah, ngitek lah kade. Itu sebenarnya tidak ada, Nak. Kamu baca doa langsung. Setan takut sama bacaan-bacaan ya. Doa. Yuk, sekarang coba di situ ada berlatih di halaman 55. Apa yang dimaksud dengan anak mandiri? Anak mandiri adalah apa? Anak yang anak mandiri adalah anak yang dapat melakukan semuanya dengan tanpa bantuan orang lain ya. Nah, ya bagus, itu mandiri. Adit, sekarang nomor 2. Apa saja kegiatan yang dapat aku lakukan secara mandiri? Siapa yang bisa jawab? Yuk, Janu. Membuat makanan. Makanan apa contohnya? Mie goreng. Tapi karena kamu masih kecil, tidak apa-apa minta bantuan orang tua kalau berhubungan dengan kompor. Ya. Ya, lagi, apa lagi yang mandiri? Apa, Nak? Regan. Mandi. Irwan. Merapikan kamar tidur harus sendiri. Apa lagi? Siapa lagi yang bisa dikerjakan kamu sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan orang tua? Waalaikumsalam. Kerja ya? Iya. Enggak. Mandi ya tadi harus sendiri. Makan harus sendiri. Apalagi, Nak? Menyiapkan peralatan sekolah harus sendiri. Tadi temannya jawab membersihkan tempat tidur harus sendiri. Nah, jadi banyak ya yang harus dilakukan kalian sendiri. Sudah kelas 3, kalian sudah besar, jadi kalian harus sudah bisa melakukannya sendiri karena sudah bukan anak TK lagi. Sebentar lagi kalian sudah mau kelas 4. Kalau jadi belajar kalau pengen naik. Nah, sekarang nomor 3. Apa saja nama-nama kelengkapan seragam pramuka? Yo, tadi dalam seragam pramuka ada apa saja? Salam. Yo, Adit, apa saja kelengkapannya? Baju. Ada celana pramuka, torok pramuka, baju tadi ya. Kemudian apa lagi? Asdok. Apa tadi karena ibu asdoknya mana? Setangan leher. Apa lagi? Topi pramuka, ikat pinggang. Apa lagi? Kaos kaki, sepatu. Jadi ada seragam lengkap itu adalah baju pramuka, celana atau rok, ada ikat pinggangnya, ada kaos kakinya, ada sepatunya, ada setangan leher, ada topi. Itu adalah kelengkapan dari yang nomor 3 yaitu seragam pramuka. Nah, sekarang di situ anak-anak di halaman 56 ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara mandiri. Adakah anak-anak yang tidak dilakukan secara mandiri? Pakai baju? Iya apa tidak? Ya, harus dilakukan sendiri. Pakai kaos kaki? Ya, bagus.
Pakai sepatu? Masih ada yang tidak? Ibu Sela Raja ya. Mengikat tali sepatu? Ya, bagus. Mengenakan ikat pinggang? Ya. Menyiapkan peralatan sekolah? Ya. Merapikan kamar tidur? Ya, bagus. Jadi semuanya harus kalian lakukan dengan sendiri. Nah, yuk. Sekarang dibuka, dilanjut di halaman 58. Ya. Ya sudah, biar 58. Perhatikan anak-anak semuanya. Di situ ada baju antara Udin dan Siti. Beda ya antara laki-laki dan perempuan. Tetapi walaupun beda, tetap sama-sama memiliki tanda atau atribut yang dikenakan ya. Yang membedakan adalah itu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kalau atribut itu tergantung dari tingkatannya lagi, nak. Apa itu siaga atau penggalang ya? Ya, atau penegak, tambah tinggi lagi ada penegak. Ya, dilihat. Bentuk-bentuk atribut, Adit dilihat, nak. Bentuk-bentuk atribut itu ada berbentuk seperti bangun datar ya. Ada bangun datar apa saja? Lingkaran, segitiga, persegi, persegi panjang, persegi dengan segi 4 sama. Apalagi bentuknya? Lingkaran sudah tadi. Apalagi? Segi 5, bagus. Yuk, sekarang tugas kalian di halaman 59. Tulislah bentuk-bentuk tanda pramuka yang merupakan bentuk bangun datar. Itu di tabel lingkaran misalkan ya. Yang bentuknya lingkaran itu apa saja? Ya, yang bentuknya lingkaran apa saja? Tanda pelantikan. Tulis tanda pelantikan. Kemudian apa lagi yang di lingkaran? Tanda pandu dunia. Ya, tanda tutup kepala juga bentuknya lingkaran. Bagus. Sekarang yang bentuk persegi. Tanda jabatan. Mana tanda jabatan? Ya. Tanda apa? Papan nama persegi. Persegi apa papan nama? Namanya persegi panjang. Persegi ini keempat sih, tanda pandu dunia. Apalagi yang persegi? Tanda jabatan sudah. Tanda kecakapan khusus. Kemudian sekarang yang bentuknya persegi panjang apa saja? Papan nama. Tanda lokasi. Tanda lokasi bentuknya lengkung. Tanda jabatan, papan nama. Sekarang yang bentuknya segitiga. Tanda baru. Dah, sekarang kalian itu kerjakan ya lingkaran, persegi panjang dan segitiga. Mana yang termasuk itu? Dah, kemudian juga yang perlu ditulis itu halaman 55. Halaman 55, ayo berlatih 1 sampai 3. Kemudian di halaman 59 yang tabel ya, tanda-tanda yang mana masuk lingkaran, mana yang berbentuk persegi, mana yang berbentuk persegi panjang, dan mana yang berbentuk segitiga. Sudah paham? Ya, sudah dikerjakan. Yang di rumah juga dikerjakan ya.